Selanjutnya pengajian ataupun pencerahan buat kita semua yang hadir, yaitu yang isi atau yang disampaikan oleh Ayanda Dr. Soekarmo MAG. Kepada Ayanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara majelis guru, anggota PDN, ada berapa anggota PDN? Bapak Andani, anggota PDN berapa sekarang Pak? 8 lagi. Iya, terima kasih. Mengingatkan saja. Kita bersyukur kepada Allah SWT bisa melanjutkan pengajian rutin. Mudah-mudahan terus bertambah pesertanya, ya, yaitu tekad kita bersama dan tidak henti-hentinya pula kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semua hadirin hadirat yang saya hormati, baik yang dalam pimpinan Muhammadiyah Aisyah maupun di amal usaha dan juga di ranting cabang semuanya, alhamdulillah kita menyatu. Saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan wirid pengajian pada hari ini, alhamdulillah. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan di samping tema yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggara, ya. Tapi yang pertama, saya mengapresiasi penampilan dari anak kita SD Muhammadiyah 1 di bawah pimpinan Bu Widati. Ada ini, alhamdulillah, ya. Apresiasi anaknya bisa menghafal ayat yang panjang. Ya, itu kan luar biasa, dan bacaannya fasih. Mudah-mudahan ini menjadi trademark bagi SD Muhammadiyah 1 untuk terus maju menjulang tinggi. Dan ini menjadi contoh juga buat sekolah-sekolah lain, jika mungkin untuk ditampilkan pada setiap pengajian satu-satu saja, satu sekolah, ya, untuk bahan di samping bahan promosi juga supaya memacu di antara sekolah kita kemampuannya, ya. Karena menurut keputusan Rakernas Majelis Dikdasmen kemarin, isu utama pada sekolah Muhammadiyah saat ini adalah masalah kualitas.
kalau sekolah Muhammadiyah tidak berkualitas nanti ditinggal orang. Karena yang lain sekolah gratis, kita sekolah bayar. Kita nggak bisa gratis. Kalau gratis gurunya tidak terbayar. Gitu. Ya, kita berdakwah tapi dengan jalan yang baik, mengetuk hati kewajiban para wali murid bahwa untuk menjadi baik itu berbiaya. Gitu kan? Untuk jadi jahat juga mahal kata orang, ya. Masuk neraka itu ternyata biayanya mahal, masuk surga murah, gitu kan? Tapi berbiaya juga. Terus di Muhammadiyah 1, saya mengapresiasi anak-anaknya dan para gurunya, insya Allah. Karena saya alumni di Muhammadiyah 1 juga, guru tapi 5 tahun saya mengajar di Muhammadiyah 1. Tapi hasilnya sudah bagus. Ada wakil rektor sini. Ada. Itu alumni Muhammadiyah SD Muhammadiyah 1 asli. Karena saya salah seorang guru. Wakil rektor 1. Itu kan. Ada juga rektor Universitas Rancakun Abdul Rab. Itu belajar juga di gedung itu. Saya mengajarnya juga. Profesor Susiendri ini. Itu alumni sana juga. Jadi banyak itu kenangannya yang bagus. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bagus. Itu pertama yang perlu saya apresiasi, dan ini harus menjadi apresiasi kita bersama. Sekolah Muhammadiyah bukan hanya di Muhammadiyah 1, sebetulnya sudah banyak yang berprestasi, termasuk SMK kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, ini perlu juga saya sampaikan. Pagi ini agak punya pengalaman yang kurang mengenakan, dan kita tahu semua ini jangan diulang, apalagi kita mengulangi di tempat kita bagaimana. Ini masjid, Allah itu tegas menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Saya bacakan ya, biar jangan terulang seumur-umur hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fil harabiha ulaika ma kana lahum ayyadakhuluha ila khaifin lahum fid dunya isyum wa lahum fil akhirah adabun azim. Ini supaya jadi perhatian kita. Jangan kita beribadah setiap hari sampai kening kita menghitam tapi masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Supaya jadi perhatian kita semua. Artinya, dan siapakah yang lebih aniaya, azlamu, yaitu zolim, azlamu lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjidnya. Bahwa ibu-ibu kemarin mau menyebut nama Allah atau nama siapa? Dia nama Allah. Begitu masuk sini sholat 2 rakaat tuh Allahu Akbar. Jangan dihalangi. Ya. Dan berusaha untuk
merobohkannya. Ya, ini ekstrimnya merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Jadi takutlah mengunci pintu masjid agar orang tidak bisa masuk. Seharusnya itu termasuk mana'a masa di Allah. Ayu ketaro bihasmuhu. Jadi gitu ya, tak layak. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang sangat pedih. Kita mengimbau supaya tidak ada kaum muslimin yang melakukan hal semacam ini ke depannya, apapun kebenciannya terhadap sesama, karena ini akan kembali kepada si pelakunya. Ayat ini memang turun, asbabun nuzulnya itu tersebab karena kaum musyrikin. Nah kan jadinya kan seperti itu. Ternyata perangai yang melarang itu musyrik. Ya, kaum musyrikin Mekah ingin menghalang-halangi Nabi yang mau datang ke Baitullah dengan rombongannya, yang kemudian berujung pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kita sebagai mukmin harus hati-hati dan jangan diulang. Mudah-mudahan tidak ada yang menantang malahan. Kita nggak boleh di masjid rumah Allah. Tidak ada yang berhak untuk melarang orang memasukinya untuk beribadah. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak ada di antara kita yang melakukan perbuatan yang sama dalam berbagai bentuk. Jadi menguji ini hanya salah satu bentuk mana'a masajid Allah. Salah satu bentuk menghalang-halangi atau mencegah supaya orang tidak masuk ke masjid Allah. Dijelaskan juga dalam asbab nuzul itu orang-orang Nasrani yang benci sama orang Yahudi. Ya, sehingga melempari halaman-halaman Masjidil Aqsa waktu itu untuk menghalang-halangi orang beribadah supaya orang tidak masuk ke situ karena jijik. Jadi kedua kasus itu intinya tetap sama, pemahamannya ya makruh mukhalafahnya banyak, sikap dan perilaku menghalang-halangi. Jadi ini jangan sampai naudzubillah min dzalik kita melakukan hal yang sama. Ya, termasuk kita himbau jangan ada orang yang mengaku mukmin itu lalu berbuat perilaku yang senistai menistakan diri sendiri. Itu, auzubillah. Itu poin yang pertama tadi kita. Yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini semuanya kan yakin warga Muhammadiyah. Tahu masalah Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Ya, tahu semua saya rasa. Tapi itu sebenarnya sudah selesai.
Minggu kemarin PWM dipanggil oleh PP Muhammadiyah untuk menjelaskan apa yang dilakukan Muhammadiyah dalam pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam melaksanakan surat PP Muhammadiyah nomor 1007. Surat itu isinya kan ada 4 poin krusial. Yang pertama, supaya pimpinan Muhammadiyah itu, pimpinan daerah Muhammadiyah itu kembali kepada SKPWM yang pertama, ya, tentang PDM, yaitu mengangkat Syahrizal Syukur dan teman-temannya sebagai ketua PDM, gitu, ya. Saudara Dr. Syahrizal Syukur ketua, anggotanya ABCD, gitu. Dikembalikan di sana. Tetapi di dalam surat itu juga menjelaskan bahwa saudara Syahrizal Syukur dinonaktifkan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saya sebagai ketua PDM waktu itu yang di SK-kan oleh PWM juga diberhentikan dari ketua PDM, tapi tidak dinonaktifkan, gitu. Ya, tidak dinonaktifkan sebagai anggota PDM. Kalau Pak Syahrizal Syukur dinonaktifkan dari anggota PDM, secara otomatis lepas jabatan ketuanya. Itu poin ketiga. Bahkan ada poin kelima. Poin keempat, supaya majelis ranting tidak boleh diganti, gitu kan? Konsekuensi dari SKPP itu, PWM berdasarkan rapat pleno menetapkan Pak Jabarullah sebagai ketua PDM. Maka PWM mengeluarkan SK, ketua PDM saudara Jabarullah Esos, anggota ABCD. Konsekuensinya adalah struktur PDM diubah. Ketua Pak Jabar kan tidak mungkin sekretaris bendahara tidak bisa kerjasama dengan. Nah, teman-teman dari PDM waktu itu yang masuk termasuk saudara Dia Witra Zulkifli sudah dipanggil, tidak mau datang untuk menyusun formasi itu, bahkan mengeluarkan surat penolakan terhadap hasil pleno PWM. Ini satu perilaku organisasi yang sangat tidak baik di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu prinsipnya kalau pimpinan di atasnya sudah ambil kebijakan, itu mesti dipatuhi. Jangan kita malah mengkomplain. Oleh karena sudah menandatangani surat penolakan, maka sebenarnya masih dimasukkan juga, cuma kan nggak enak hati. Maka sampai hari ini membuat front, ya silakan. Jadi gimana cabang dan ranting yang di apa yang ada? PDM itu sudah berkali-kali memanggil tapi nggak mau datang. Kalau nggak mau datang tentu digantikan ketuanya dari anggota yang masih mau mengapresiasi kebijakan pimpinan di atas. Itu sebenarnya masalahnya nggak selesai. Jadi PP sudah memahami itu dan menerima itu, ya.
kebijakan itu karena disusun oleh PPM secara sistematis, tidak ada kebijakan yang tidak punya dasar. Jadi PP menerima dan PP tidak akan mengubah kebijakannya. Kebijakannya apa? PP mengeskakan PWM yang sekarang, PWM mengeskakan PDM yang sekarang. Jadi tidak ada istilah dualisme Muhammadiyah. Ini yang harus kita pahami bersama bahwa itu yang saya hormati sebagai warga Muhammadiyah. Jadi kalau hari ini kita berdiri dengan pimpinan daerah itu sudah sangat tepat, tidak ada masalah. Pimpinan Muhammadiyah itu secara administratif satu, tidak akan ada dua, tidak akan ada PDM tandingan, nggak ada. Semua sudah final gitu. Dan sekarang sudah eksak, alhamdulillah hampir sudah rata. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ranting atau cabangnya belum ucap, supaya segera ucap. Gitu. Gak usah diikuti emosi yang sesat. Ini emosi sesat. Ya, emosi sesat itu masih bertahan dengan ya, bagaimana kantor PDM? PP bilang itu biarkan sajalah. Kita prinsipnya tidak memecat orang. Nah, itu kebaikan PP seperti itulah. Kita tunggu kesadarannya. Muhammadiyah bisa berkantor di mana saja. Gitu. Gak usah gengsi segala macam, tidak ada. Mudah-mudahan saudara-saudara kita itu sadar dan kembali ke jalan yang benar. Oh, sudah banyak yang insaf dan sadar. Jadi saya mengajak kepada orang ibu semuanya, mari kita gembirakan, kita besarkan Muhammadiyah di Kota Pekanbaru ini supaya Muhammadiyah tetap berjaya. Satu-satunya harapan bangsa ini biasanya cuma Muhammadiyah. Saya kemarin ada share tindak kebijakan Majelis Tidasmil Pusat untuk menghalangi agar undang-undang Sisdiknas yang baru itu tidak jadi. Kalau Muhammadiyah turun tangan itu jadi. Jadi Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, Majelis Tidasmil menggandeng lembaga lain dari pihak Kristen untuk menghadap Presiden Joko Widodo sehingga undang-undang Sisdiknas itu tidak jadi. Kalau jadi itu bahaya. Jadi itu salah satu peran penting Muhammadiyah di dalam konstelasi kepemimpinan negara kita. Tahun 2003 kan undang-undang Sisdiknas baru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Kita mungkin nggak paham nih. Kita nggak paham. Tapi kita itu mau diobok-obok juga. Waktu itu isu kritisnya adalah supaya pendidikan agama itu dirumahkan. Itu tanggung jawab keluarga. Kalau dirumahkan nggak bisa tadi anak kita tampil di depan itu. Karena sekolah tidak boleh menyelenggarakan itu, gitu kan? Konsekuensinya. Waktu itu siapa menterinya? Pak Yahya Muhaimin. Ya, anggota PP Muhammadiyah waktu itu. Pak Yahya Muhaimin. Tapi yang menyusun
menyusun itu kan bukan kehendak dia sebagai menteri. Tapi bagaimana Pak Yahya Muhaimin yang diberi amanah untuk menyusun draft itu sebagai pemerintah, dia tunjuk orang-orang Muhammadiyah yang dikomandani oleh Profesor Suyanto, anggota majelis tidak Semen. Dia cerita sendiri, saya yang menyusun itu dengan tim, sehingga tidak kebobolan. Pendidikan agama tetap ada dalam undang-undang itu. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Muhammadiyah itu jadi terlalu riskan jika ada masalah-masalah kecil yang menyangkut kepentingan kita, lalu Muhammadiyah berkelompok, itu nanti di akhirat hukumannya berat. Insya Allah. Ya iyalah. Seperti surah Al-Baqarah ayat 114 tadi. Itu yang kedua. Masih ada setengah jam. Baru yang ketiga, yang menyangkut tema yang diberikan kepada saya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai warga Muhammadiyah ya harus saling nawatokna dengan kebijakan pimpinan yang ada di atas kita. Jangan buat sendiri. Kalau buat sendiri nanti bikinlah sendiri. Masih tunggu SKPP nggak ada itu. Udah kami tanya itu yang menangani masalah itu dulu Pak Dahlan Rais. Pak Dahlan Rais ketawa aja. Nggak ada lagi. KPP tidak akan menggubris masalah itu lagi. Sekarang BWN dijalankan dan alhamdulillah sudah harmonis, sudah bagus. Begitu aspiratifnya PP terhadap BWN itu, ungkapan yang pertama disampaikan kepada BWN waktu itu, PP mengapresiasi BWM Riau Muswil. BWM Riau adalah muswil yang terbaik. Apa gitu? Muslim yang terbaik alhamdulillah, paling tertib. Nah, akhirnya kemudian banyak diapresiasi oleh BP Muhammadiyah, termasuk rektor kita, ya Pak Jabat. Rektor kita itu tadinya cuma 2 tahun, sudah diperpanjang oleh BP. Kenapa? Karena BP percaya dengan kinerja Pak Rektor dan kinerja BWM beliau. Nah, ini harus kita syukuri bersama. Mudah-mudahan Muhammadiyah ini ke depan yang kecil-kecil itu kita tinggalkan, tidak usah kita sibuk dengan itu, dan pengajian ini harus kita teruskan. Baik, yang ketiga adalah masalah temanya moderasi pendidikan Muhammadiyah. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Muhammadiyah ini kan pelopor pendidikan yang pertama, pendidikan modern. Tahun 1911, ya, tahun 1911. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan MIDI namanya, ada namanya MIDI, Madrasah Ibtidaiyah
kimia Islamnya. Ujian saya berhasil, Hernando yang jawab. Untuk hari madrasah apa tadi Pak Hernando? Hidayah ilmiah Islamnya. Ya. Jadi madrasah pertama itu Muhammadiyah yang bikin. Satu. Kedua, sekolah itu sekolah modern. Modern, apa karakter modernnya? Karakternya adalah dengan memasukkan pendidikan atau mata pelajaran umum di dalam madrasah itu. Ya, terutama berhitung dan bahasa Belanda. Berhitung dan bahasa Belanda. Itu menunjukkan bahwa saat itu ada dua kutub ekstrim praktek pendidikan. Pertama, pendidikan sekuler, pendidikan barat yang dilaksanakan oleh Belanda dan Zending. Zending itu dakwah Kristen. Yang kedua, ada pendidikan yang tidak terstruktur yang dilakukan oleh umat Islam. Pendidikan yang disuruh dan dilanggar. Langgar itu bahasa Jermannya surau. Ya. Jadi kalau di Jerman sana sholat itu boleh dilanggar. Surau. Ya. Kalau kita di surau, Jerman kampung saya maksudnya, jejer Kauman di sana. Jadi pendidikannya itu dan materinya semuanya materi agama. Dari aspek itu, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Dahlan itu adalah menyembadani dua kutub. Nah, itulah yang disebut dengan moderatif itu. Moderatif. Moderat itu kan sebenarnya in between. Kanan, kiri, tengah. Itu namanya moderat. In between. Tetapi waktu itu tentu mendapat respon yang negatif dari umat Islam. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengawali dakwahnya dengan pendidikan seperti itu? Nah, lain dan tak bukan, tekad pertamanya adalah mencerdaskan umat Islam. Ini kata kuncinya. Mencerdaskan, terminologi mencerdaskan itu apa? Trademarknya Muhammadiyah pertama, sehingga masuk ke dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya iyalah, karena yang menyusun preambul itu adalah Ki Bagus Hadikusumo sama Kahar Muzakir, orang-orang Muhammadiyah gitu. Jadi dari awal memang Muhammadiyah itu mengamalkan ayat Al-Quran itu sebagai ummatan wasatah, umat yang terpilih, umat yang utama, yaitu bekalnya mesti kecerdasan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh sebab itu pendidikan kita itu harus mampu mencerdaskan. Cerdas itu terminologi yang terbuka, ya, yang open terminologi.
Intinya adalah ya kemajuan kreatif membuat orang kreatif maju, peduli. Itu karakternya banyak orang cerdas itu. Ya, kalau gembok pintu masjid itu sama sekali nggak cerdas, karena kurang peduli. Itu karakter. Dan Muhammadiyah tidak boleh pendidikannya menghasilkan karakter seperti itu. Gitu. Ya karena nanti efek negatifnya, hukumannya kembali ke kita sendiri. Kan tidak mungkin orang cerdas itu menggali lubang sendiri, kita masuk ke situ terkubur. Tidak mungkin. Makanya misi pendidikan Muhammadiyah yang kedua itu untuk kebaikan keluarga, dan ketiga untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat, membangun masyarakat. Nah inilah bahwa ibu-ibu yang saya hormati, yang kemudian menjadi cikal bakal, menjadi virus-virus kemerdekaan bangsa Indonesia itu karena orang-orangnya cerdas. Apa nggak cerdas itu? Berapa tokoh Muhammadiyah yang ada Muhammad Rum, ya, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Karim Zakir, ada Pak Bisa Dikusumo. Jadi yang di militer ada Jenderal Sudirman, ya, gitu. Jadi pendidikan Muhammadiyah itu memang mencerdaskan. Pertama, mencerdaskan individu. Individu harus cerdas. Cerdas apanya? Pertama tentu pikirannya. Ya, dengan kecerdasan pikiran nanti hatinya akan terbimbing. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ketika informasi kebenaran, taruhlah agama Islam kita hanya kita terima secara doktrinal, seperti ini, baca Al-Qurannya banyak, tapi belum tentu dipahami dengan baik, gitu kan? Itu doktrinal baru. Bahkan ada kecenderungan Al-Quran hanya ada di tenggorokan. Pahamilah dengan baik. Dibaca ayatnya, dipahami artinya. Tapi yang utama dalam mengamalkan Al-Quran itu paham dengan larangan-larangannya. Ya, itu yang pertama. Karena ada kaidah usul fikih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kejahatan, menolak kemudaratan, menolak kerusakan atau menghindari kejahatan, menghindari kemudaratan, menghindari kesalahan, itu diutamakan daripada mengambil manfaat. Itu cara berpikir yang cerdas seperti itu. Jangan mau buat manfaat yang bagus tapi larangannya kita terabas. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus cerdas di dalam memahami. Doktrinnya ada, tapi belum tentu pemahaman kita baik. Maka misi utama juga bagi Muhammadiyah itu memperbaiki pemahaman agama. Menyangkut individu tadi. Individunya pemahaman agamanya harus baik. Sebenarnya sederhana Muhammadiyah itu memahami sesuatu, tidak berbelit-belit. Ya,
Kalau ada perintah kerjakan, ada larangan ditinggalkan, gitu kan? Tak ada perintah nggak usah dikerjakan, itu buat kerjaan namanya, gitu kan? Ada perintah tata cara beribadah tertentu, ada contoh dari Nabi kerjakan, tak ada nggak usah. Itu makanya dalam beberapa hal Muhammadiyah itu hampir sama dengan yang dikerjakan saudara-saudara kita dari Salafi. Ya, bukan Salafi. Kalau Salafi itu salah pikir. Salafi. Ya, hampir sama itu. Walaupun hampir sama, jangan punya kita diblokir, nggak boleh. Nggak bisa ya. Kelemahannya ya di situ. Ya, hak orang tidak dipahami dengan baik. Hak orang harus dipahami dengan baik, jangan kita ambil nanti berdosa. Karena di akhirat berat tanggung jawab. Dalam beberapa hal sama. Ada memang yang beda dan agak prinsip, terutama yang menyangkut wawasan muamalah. Muamalah itu bahwa dan ibu-ibu yang saya hormati itu kan kerjaan kita di atas dunia, harus dipahami dengan baik. Muhammadiyah harus mengapresiasi dengan baik, dan itu yang diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan putus asa menghadapi dunia, karena kita hidup di atas dunia. Agama Islam itu agama yang menunjukkan, yang memberikan semangat kehidupan untuk mengolah dunia. Nah, oleh sebab itu dunia harus dihadapi secara realistik. Itu Muhammadiyah itu mengajarkan seperti itu, keseimbangan. Ya, dan itu memang isi Islam itu seperti itu, hasanah di dunia, ya, hasanah di akhirat. Bahkan di akhirat itu bukan hasanah lagi, maflahah, keuntungan, karena di akhirat tidak dituntut lagi untuk berbuat baik, sudah tamat riwayat. Di dunia inilah kalau mau bikin baik, ya, dunia ini kalau bikin baik, hindari kejahatan. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, memang pendidikan Muhammadiyah itu dirumuskan tujuannya sesuai dengan kepentingan kontemporer. Ya, hari ini mungkin masih pakai rujukan tahun 1998 ya. 1998 tentang tujuan pendidikan Muhammadiyah. Tapi itu masih relevan dengan hari ini. Ya, manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia. Ya, itu masih relevan dengan kondisi kehidupan hari ini. Kehidupan hari ini harus dihadapi dengan kecerdasan dan keterampilan. Akhlak mulia itu kata kunci kejujuran. Tak ada gunanya cerdas dan terampil tapi tidak ada kejujuran. Apalagi dalam berpersyarikatan yang diutamakan memang kejujuran. Jadi oleh sebab itu pendidikan Muhammadiyah ini harus dihidupkan, ya, untuk membentuk orang-orang yang jujur, yang cerdas secara intelektual, hatinya juga cerdas, atau emosinya, nafsunya juga harus cerdas. Mungkin nafsu itu berada dalam kawasan emosi. Ya, kok mesti cerdas ya?
nafsu tidak semuanya jahat. Dalam surah Yusuf itu kan cuma inna nafsa la amarakum bisu, cenderung cuma, ya. Sesungguhnya nafsu itu punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Kalau dimanage dengan akal yang cerdas, akhlakul karimah, qalbin salim, hati yang terdidik, nafsu akan berkembang menjadi baik, terarah. Misalnya nafsu untuk membangun. PDM harus punya nafsu untuk membangun berkemajuan. Kalau tidak, kepala sekolah juga, ya, harus punya nafsu untuk maju. Kalau tidak, sekolahnya tergilas zaman, tergilas yang lain. Makin hari makin banyak sekolah gratis soalnya itu. Tapi pendidikan Muhammadiyah punya karakter khusus, ya, punya karakter khusus, punya trademark tersendiri yang belum bisa disaingi oleh yang lain, yaitu Islam yang berkemajuan yang dikemas dalam materi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Walaupun kemarin juga banyak kritik dari peserta Rakernas, itu harus di upgrade. Bahkan ada yang ekstrim pendapatnya, wah itu bikin jenuh saja. Ya, kita kan memang banyak pikiran, tapi coba bayangkan kalau itu tidak ada. Kalau itu tidak ada, al-Islam dan kemuhammadiyahan itu tidak ada sekolah Muhammadiyah. Dan orang akan lari ke sekolah lain. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu di-upgrade saja. Seperti tadi itu kan apa? Penampilan dari anak kita tadi adalah bentuk upgrade dari pelaksanaan al-Islam dan kemuhammadiyahan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Kemarin ada semacam penampilan spot dari Ustadz Adi Hidayat juga. Ternyata menghafal Al-Quran itu mensuplai presentasi kecerdasan yang dominan. Nah gitu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang belum, yang ada, kalau bisa punya kesempatan, coba dilatih untuk menghafal ayat Al-Quran. Baik yang masih muda, yang setengah muda, yang tua, dilatih untuk menjinakkan hati dan pikiran itu menghafal Al-Quran. Kalau perlu dengan maknanya supaya kita menjadi cerdas. Tapi yang paling prospektif memang anak-anak kita supaya untuk mengikat kecerdasan. Jadi pendidikan Muhammadiyah ini memang menjadi salah satu ujung tombak untuk dakwah Muhammadiyah. Dan itu yang paling mudah untuk apa? Mengakumulasi banyak masyarakat dan calon-calon kader-kader Muhammadiyah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka tentu sebagai saya kebetulan sebagai koordinator pendidikan dasar, menengah dan non formal dan lembaga pengembangan pesantren memberi spot pada kita semua untuk mengembangkan pendidikan Muhammadiyah itu tanpa henti. Tanpa henti di tempat kita masing-masing.
ya, supaya maju. Karena itu yang kontribusi kita yang terbesar untuk umat Islam, untuk bangsa Indonesia ini. Kalau banyak orang-orang Muhammadiyah, insya Allah banyak kebaikan. Ada sih yang tercecer satu-satu yang nggak apa-apa. Jadi itu menjadi komitmen kita bersama supaya pendidikan Muhammadiyah bisa berkembang maju, dan itu memang menjadi sarana utama dalam mencerdaskan umat Islam terutama dan kita warga Muhammadiyah. Dengan kecerdasan itu kita bisa maju, intelektualnya cerdas, hatinya cerdas, emosinya cerdas, apa lagi? Udah, itu yang paling penting bagi kita untuk berkomitmen dalam membangun umat Islam ini. Dan mungkin satu hal yang penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan guru-guru, jangan lupa untuk membangun keikhlasan walaupun honornya kecil. Ada sih yang besar, terutama yang honornya masih kecil. Keikhlasan ini penting, karena itu yang akan berbekas pada hati anak-anak kita. Kalau tidak ada keikhlasan susah. Itu motif pertama yang dipampang oleh Yahya Dahlan di dindingnya itu, ya, di dinding, sehingga dia membaca terus apa bunyinya. Manusia itu akan hancur kecuali yang berilmu. Gitu. Halakan nas ilal alimin. Manusia itu akan hancur kecuali yang berilmu. Halakal alimina ilal amilin. Orang-orang yang berilmu itu akan hancur, tak berguna, tak berbekas, kecuali orang-orang yang beramal atau bekerja. Ilmunya segudang tapi tidak mau bekerja, apa? Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, itu kata pepatah. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Gitu. Sudah tepatlah Bapak Ibu guru itu karena beramal di sekolah. Wa halakal amilina ilal mukhlisin. Orang-orang yang bekerja tadi dia akan hancur juga, tidak akan ada bekas kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, ini apa namanya? Motif pertama atau semboyan pertama yang ditulis oleh Yahya Dahlan, ditempelkan di dindingnya, yang dihadapi, yang berhadapan dengan mejanya. Jadi dia harus cerdas, berilmu, dan bekerja atau beramal, mengamalkan ilmunya, ya, dan harus ikhlas. Maka kita nggak boleh berhenti belajar, kan gitu kan? Nggak boleh berhenti belajar untuk mengamalkan itu. Kemudian kita harus melaksanakan apa yang terbaik dari yang kita peroleh, tapi kita juga harus ikhlas. Salah satu kunci utama kemajuan Muhammadiyah yang diakui oleh semua pihak hari ini adalah kadar keikhlasan orang Muhammadiyah itu masih tinggi, belum bisa disaingi. Gitu. Kadar keikhlasan Muhammadiyah itu masih tinggi. Saya
menghimbau, mengajak kepada kita semua, ya, termasuk pengurus masjid atau orang-orang yang masih ada kaitannya dengan masjid ini, kita lakukan semuanya dengan penuh keikhlasan. Tanda keikhlasan kita itu adalah mematuhi aturan, ya, karena aturan biasanya juga banyak yang berseberangan dengan kehendak dan kemauan kita. Tetapi itu adalah kebijakan dan keputusan kolektif yang harus kita patuhi dan kita duduk bersama. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Sampai situ saja. Kalau ada pertanyaan, kalau masih ada waktu, karena ini udah kurang 1 menit jam 12. Terima kasih. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada tanya jawab ini, Bang. Ciri utama pengajian Muhammadiyah itu ada tanya jawab. Kalau tidak nanti jadi jamaah tabligh, nggak boleh tanya. Atau jadi gereja nggak boleh tanya. Atau kita pengen mengambil contoh itu, ya.